Oke, ini sekarang kita mulai masuk ke bagaimananya ya, bagaimana untuk memodifikasi perilaku. Nah, itu tuh yang biasa diomongin sama psikolog-psikolog, gimana memodifikasi perilaku, kita ubah perilakunya. Di sini saya ambil teorinya dari Doug Mackenzie Moore, orang Kanada, karena dia mengkhususkan diri pada isu-isu psikologis dari kegiatan sustainable gitu. Banyak psikologi mendalami bidang yang berbeda, tapi Mr. Doug Moore ini memang dia mengkhususkan diri pada perilaku ramah lingkungan. Lanjut Kak, langsung ke bagannya aja. Alarmku udah bunyi juga. Lanjut langsung ke bagan. Ya, ini dia mukanya ya, Bapak Moore ini. Kita ambil teorinya ya Pak, ayo skip. Langsung ke yang bahasa Indonesianya aja. Oke, jadi langkah-langkah dalam pemasaran program sosial berbasis komunitas. Nah, si Bapak Doug Moore ini tadi bilang kalau mau menjalankan sebuah program sustainability, program ramah lingkungan, itu pendekatannya memang harus pendekatan komunitas. Kenapa? Karena kalau misalnya sendiri itu akan terasa berat, ya kita tidak akan kuat. Nah, dalam berbasis komunitas itu mulainya dari mana? Kadang-kadang kita bingung kan mulainya dari mana. Masalahnya tuh banyak gitu. Jadi memang faktor pertamanya adalah menentukan perilaku yang menjadi target. Cari yang perilaku yang sederhana, yang spesifik, yang bisa mudah diukur. Kemudian yang kedua, identifikasi penghalang perilaku yang tadi sudah dipilih. Kemudian yang ketiga, mengembangkan strategi yang mengurangi penghalang sekaligus meningkatkan keuntungan. Gitu ya. Setelah diketahui apa nih masalahnya apa, kemudian apa yang kira-kira bisa bikin orang bersemangat untuk berzero waste, gitu kurang lebih. Kemudian langkah keempatnya diuji coba strateginya tadi. Kemudian setelah uji coba dan juga evaluasi dokumentasi, insya Allah pada akhirnya akan bisa diimplementasi pada skala yang lebih besar. Kita lihat contohnya aja yuk. Langsung Kak, insya Allah nih mohon izin setelah ini saya mau sharing penerapan metode yang tadi dalam perjalanan kami selama 5 tahun terakhir. Tapi jangan dikirain ini tuh kita planning dari awal gitu ya. Lihat dulu teorinya seperti apa, terus kita bikin rencananya gimana tuh enggak gitu. Alhamdulillah Allah tuh membimbing dan memudahkan langkah yang kami lakukan bersama-sama di project-project sustainability kami. Mengambil inti dari kelas belajar zero waste yang paling memotivasi, yang paling saya ingat adalah mulai dari diri sendiri, mulai dari yang mudah dan mulai dari sekarang. Selalu itu yang kami lakukan untuk memulai project sustainable yang baru, dan pertanyaannya adalah apa sih yang paling mudah untuk dilakukan. Next, mohon keridoannya ya teman-temannya, izin saya sharing di sini. Kembali lagi bukan berarti yang saya lakukan adalah yang paling baik atau yang paling keren, tapi mudah-mudahan sesedikit yang saya bisa lakukan ini bisa memantik, ya, bahasanya Bundeka nih, memantik api-api semangat yang ada di hati teman-teman ya. Semoga Allah bukakan jalan. Nah sekarang nih, tadi teori yang tadi, yang 5 langkah tadi, setelah saya pikir-pikir ya, setelah kami pikir-pikir perjalanan kami di keluarga, itu langkahnya kurang lebih sama. Lanjut, next. Pertama-tama setelah lulus dari kelas BZW itu, karena dikasih tahu kan, sampah itu 70% dari sampah organik rumah tangga. Jadi kami menentukan, oke, berarti itulah target perilaku pertama yang mau dirubah gitu. Yang pertama kita lakukan adalah memilah sampah organik dan anorganik. Udah, gitu aja, cuma 2 kategori aja. Sampah organiknya kami kompos, kemudian sampah anorganik bahkan tidak kami olah. Jadi kami ikhlaskan si sampah anorganik tetap dibawa Pak tukang sampah, selama sampah organiknya tetap bisa kami kompos. Itu tadi yang langkah pertamanya ya, menentukan perilaku targetnya, cari target perilaku yang paling sederhana, yang paling bisa dimulai sekarang dan paling mudah. Lanjut. Kemudian identifikasi penghalang. Rumah saya itu warganya laki-laki semua, kecuali saya dan anak saya yang paling kecil, waktu itu masih bayi ya. Jadi ini bapak-bapak dan pemuda-pemuda itu kalau ngelihat sampah mukanya semua pada kayak yang digambar di sini, pada gitu.
Jadi faktor penghalangnya nomor satu adalah mereka jijik, mereka malas, mereka tidak mau gitu untuk berurusan dengan sampah apapun itu. Sedangkan faktor eksternalnya memang kami tidak punya tempat sampah yang terpilah, tidak ada bank sampah. Saya ingat dulu sampai nge-Google ya, Google Maps gitu, terus search bank sampah untuk nyari bank sampah yang dekat-dekat dari rumah. Itu ya, identifikasi penghalangnya. Tapi di sisi lain, yuk lanjut. Keuntungannya, alhamdulillah waktu itu kita sepakat dengan memisahkan sampah organik non-organik. Ternyata rumah tuh jadi bersih dan nyaman, nggak ada bau sampah. Karena si organiknya udah langsung masuk komposter di luar. Jadi di dalam rumah nggak ada bau sampah lagi. Dan juga keuntungannya waktu itu kami bisa punya kompos, karena posisinya saat itu ayah saya, Allahu yarham, berkebun di kebun komunal di kompleknya. Dan itu lumayan luas. Jadi ayah saya bilang daripada kita keluar uang buat beli pupuk, lebih baik pakai kompos yang dari komposter Nuri gitu. Nah itu jadi keuntungan yang bagus banget gitu buat keluarga kami. Lanjut. Nah strateginya apa aja nih? Saya ingat waktu itu pas awalnya ya untuk memberi pengalaman kepada para pemuda-pemuda laki-laki itu, nggak usah jijik-jijik banget ngelihat sampah gitu ya. Banyak kesempatan kami nonton bareng film yang memang tema lingkungan kayak Pulau Plastik, terus ada macam film baik yang dari Indonesia maupun internasional yang menggambarkan bahwa kondisi di rumah tuh nggak seberapa loh gitu, tapi kondisi di luaran itu jauh lebih mengkhawatirkan. Jadi ayolah kita kerjain dulu yang di rumah yang skalanya masih kecil. Untuk mendukung itu kita juga pernah field trip ke TPA Cipecang, ke tempat pembuangan sampah akhir untuk Tangerang Kota dan Tangerang Selatan. Jadi anak-anak saat itu melihat ya sampah kita tuh kalau langsung dibawa sama Pak Yudi, nama tukang sampah kita tuh kalau dibawa sama Pak Yudi ini nanti nambahin jadi gunung satu lagi karena gak ada gunung-gunung sampahnya udah banyak. Kemudian juga strateginya adalah mau nggak mau memang harus beli tempat sampah dan juga sarung tangan supaya nggak jijik ngurusnya. Oke, uji coba strateginya langsung aja kita kerjakan pakai komposter yang sederhana, komposter ember sama komposter karung. Kemudian ketika sudah ada hasilnya itu langsung kami tebarkan di kebun tadi punya yang dikelola sama ayah saya itu ya. Jadi itu jadi event keluarga tuh, bawa kompos dari rumah. Saya ingat sekitar berapa ya, 14 kilo gitu dari rumah komposnya karena dari kompos terbanyak. Kemudian ditebar sama-sama gitu, cucu-cucunya ayah saya semua pada nebarin kompos. Dan kemudian hasilnya juga panen kebunnya bisa kita nikmatin gitu. Jadi anak-anak tuh dan keluarga juga bisa lihat prosesnya beneran dari awalnya seperti apa sampai menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati. Alhamdulillah kayak full circle gitu ya, mereka bisa lihat prosesnya utuh. Lanjut. Sampai waktu itu tuh saya ingat ayah saya tuh sampai nelfonin gitu, ayo kapan datang lagi bawa kompos gitu. Kalau ada yang perlu dipanen pasti langsung video call, cepetan nih udah nungguin jagungnya, kayak gitu tuh benar-benar membawa sikap yang positif banget untuk berzero waste. Nah terakhir implementasi skala besarnya akhirnya kami meningkatkan lagi sampah organiknya jadi macam-macam teknik, ada ekoenzim, ada komposter cacing, maggot segala macam. Kemudian kita akhirnya punya kandang ayam untuk sampah organik, kemudian sampah anorganik pun akhirnya semuanya kita olah melalui sedekah sampah anorganik gitu. Jadi ternyata langkahnya benar seperti yang tadi di teori ya dibilangnya gitu. Kalau kita berjalannya pelan-pelan, kita berjalannya step by step, insya Allah akan sampai juga kok di tujuan yang kita mau gitu. Cuma mungkin speednya aja yang kita harus manage ekspektasi kita. Oke, next. Nah, ini kalau di level individu dan di keluarga ya. Tadi kan pertanyaannya bisa nggak sih kita jadiin kegiatan yang lebih merata lagi, yang lebih luas lagi penerapannya. Ini contohnya di komunitas, yuk next langsung. Di komunitas tadi sekolah Kutab Al-Fatih Tangerang Selatan.
kira-kira kami sudah mulai di sana dari tahun 2023. Alhamdulillah berarti ini memasuki tahun ketiga ya. Lanjut Kak. Awalnya dulu itu kami mau ada perpindahan gedung. Jadi awalnya di gedung lama yang bentuknya seperti rumah gitu ya dan pondok-pondok, dan kami akan pindah ke gedung baru. Sehingga banyak bangunan yang akan diruntuhkan gitu. Kebutuhannya waktu itu munculnya dari situ. Nah, kami memberanikan diri bilang ke manajemen sekolah ya, mau atau kira-kira berkenan nggak kalau sampah-sampah bongkaran gedungnya dan juga sampah-sampah gudang tuh yang dari kolong-kolong tangga, yang dari dapur itu dikeluarin semua, terus kita timbang aja ke pengepul. Ternyata alhamdulillah disambut dengan baik oleh manajemen sekolah, sehingga awalnya dulu kami itu dulu aja perilaku targetnya, yaitu membuang sampah ke program sedekah sampah, bukan ke TPA gitu. Jadi instruksi kami di awalnya adalah bilang ke teman-teman yang membantu perpindahan, pokoknya semua sampah dikeluarin aja, nanti insya Allah kami bawakan pengepul yang akan menilai mana yang bisa dijual, mana yang tidak. Dan nanti yang sudah dijual sampah karena mereka sudah sibuk gitu. Terus jijik, bingung yang mana aja yang bisa dijual, kadang-kadang dikeluarin yang nggak bisa dijual juga, jadi mereka bingung ya. Kemudian juga nggak ada lahan buat naruh sampah sebanyak itu gitu. Jadi kita waktu itu cuma dapat satu pojokan aja kecil, sehingga harus selesai pada hari itu juga gitu. Kemudian nyari jasa pengepulnya juga waktu itu cukup PR juga, karena biasanya nggak semua sampah diterima di satu pengepul. Jadi harus kontak beberapa pengepul yang bisa supaya semuanya bisa keangkut bersih di hari yang sama. Masya Allah. Itu penghalangnya. Tapi di sisi lain, lanjut, keuntungannya. Nah, ini dia. Karena sekolah kami, Kutab Al-Fatih, itu memang sangat menitik beratkan kegiatan ekonominya dari wakaf, ya, dari sedekah dan wakaf. Jadi ketika kita come up dengan program yang judulnya sedekah, gitu, sedekah sampah, alhamdulillah penerimaannya itu baik sekali, gitu. Langsung kayak disbelief gitu ya, kayak nggak percaya, dari sampah bisa jadi uang wakaf gitu. Jadi penilaian sikap dari teman-teman di sekolah itu sangat positif, karena ada muatan sedekah dan juga menambahkan dana wakaf tadi. Lanjut. Jadi mereka berbondong-bondong gitu, bener, apalagi Mbak Nuri yang bisa dibuang, apalagi Mbak Nuri yang bisa diangkut gitu, banyak yang nanya seperti itu. Alhamdulillah. Nah, strateginya untuk mengurangi penghalang dan meningkatkan keuntungan, tadi yang pertama kita branding. Dari awalnya kami mencari nama yang memang nafasnya masih nafas Islami ya, benah, bersih, menjemput berkah gitu. Jadi memang dari awal kita sudah menitik beratkan bahwa ini seperti NGO ya, non profit organization. Seluruh dana yang terkumpul akan full kita salurkan untuk wakaf pembangunan sekolah. Dan dari branding juga kita mengembangkan beberapa stiker untuk WhatsApp. Ini contohnya ada stiker benahin aja. Jadi misalnya ada yang nanya, Mbak Nuri, aku punya sepeda rusak, bisa nggak dibenah? Nah, kita tinggal lempar nih stiker ini, benahin aja gitu. Mbak Nuri, mesin cuciku rusak, bisa nggak dibenah? Benahin aja. Mbak Nuri, ada sendal rusak, baju robek gitu. Kalau yang memang bisa diangkut oleh pengepul kita tinggal lempar si stiker benahin aja ini. Kemudian si kata benah itu juga kita pakai untuk sosialisasi sedekah sampah. Tagline-nya kita pakai berbenah. Satu sisi memang kata Indonesianya memang betulan berbenah, tapi maksudnya benahnya itu sendiri adalah branding program kami. Inilah itu membantu sekali, alhamdulillah, untuk menyematkan program sedekah kami di hati-hati orang tua murid ya. Kemudian edukasi di sini kami edukasinya bertahap aja, nggak langsung semuanya gitu, tapi sedikit-sedikit kita kenalkan kategori-kategori sampah yang diterima. Lanjut.
Nah, ini uji cobanya dulu pas awalnya hanya kita batasi pada bongkaran gedung, sampah gudang, dan juga sedekah sampah terbatas. Gitu. Jadi bongkaran gedung itu dulu besi-besi hollow ya, atau besi yang memang besi betulan, yang besi berat itu. Ada juga kayak styrofoam, itu kan diterima sama pengepul, alhamdulillah. Besi-besi fondasi gitu itu beneran kita kiloin, malam-malam kita kiloin terus dibawa sama pengepulnya. Sampai pernah salah bawa, ada kursi besi itu ternyata dibawa sama pengepulnya, ternyata itu kursi besinya yang punya lahan gitu. Jadi saya harus ngambil lagi itu kursi besi untuk dibalikin lagi. Kemudian sampah gudang ya, kardus ya, plastik ya, minyak jelantah gitu-gitu semua juga kita timbang. Dan pada akhirnya ketika udah mulai habis besi-besi sama bongkaran gedungnya sudah mulai habis, kita buka juga karena udah mulai banyak teman-teman yang tahu kan, udah banyak wali murid yang tahu. Apalagi Manuri yang bisa disetor gitu. Tuh kita buka sedikit-sedikit. Tadinya cuma plastik sama kertas, kita tambahin lagi ada juga kardus gitu. Setelah itu ada karton. Jadi sedikit demi sedikit kita tambahkan kategori yang bisa wali santri sedekahkan. Lanjut. Dikit lagi. Ini mudah-mudahan nanti banyak tanya ya. Nah, ini dia. Nanti salah-salahnya saat ini. Ini bisa dibuka satu-satu kok. Jadi bingung. Karena ada kiri. Kalian di sebelah kiri itu kami siapkan tempat untuk sampah yang belum dipilah. Ya, jadi wali santri yang datang sudah membawa sedekah sampah sesuai kategori, tapi belum dipilah, kami siapkan tempatnya untuk cemplung aja di situ gitu. Akomodir memang teman-teman yang tadi ya, yang masih overwhelmed gitu, aduh banyak banget kategorinya, pusing gitu, tapi mau sedekah. Nah itu kita akomodir, alhamdulillah mendapatkan rezeki sebuah ruangan, jadi bisa untuk naruh sampah yang belum terpilah. Nah di sisi sebelah kanan kami siapkan juga ada rak-rak yang sudah berkeranjang dan label. Ini inspirasinya tentunya dari Ibu Deka Wardani ya, keranjang laundry ini dan label ukuran A4 lengkap dengan foto-foto contoh sampahnya. Nah jadi ini fungsinya double. Satu, memudahkan kami untuk memilah sampah yang belum terpilah. Di sisi lain juga menjadi sarana edukasi, karena ternyata banyak yang datang ke tempat pemilahan kita cuma untuk baca-baca gitu, khususnya anak-anak ya, datang beneran hanya untuk lihat, oh kabin tuh isinya kipas angin, terus isinya rice cooker, oh bisa ya buang rice cooker kayak gitu. Atau kayak asoy, ada yang namanya asoy kan, apa sih asoy, terus dilihat dibaca deskripsinya, ya ampun ternyata kantong kresek itu masuk asoy, ternyata jas hujan yang udah robek-robek itu masuk asoy gitu. Jadi sarana pemilahan kami juga alhamdulillah menjadi sarana edukasi. Pada akhirnya alhamdulillah saat ini kami mengelola kurang lebih 30 jenis sampah anorganik. Semuanya alhamdulillah diangkut oleh satu pengepul, termasuk styrofoam dan juga MLP ya, sakset-saksetan tuh yang masih susah yang angkut. Kemudian modelnya one day service, jadi paginya wali santri setor, kita pilah sekitar siang sampai sore, kemudian alhamdulillah pada asar sudah selesai lagi, semuanya udah bersih. Terus mendapatkan dana yang full untuk dana wakaf pembangunan sekolah. Setiap 2 pekan, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kami terus melakukan kegiatan sedekah sampah ini. Lanjut. Satu dokumentasi terakhir. Ya, ini dia. Kita mulai dari sisi sebelah kiri ya. Kiri atas itu adalah ruangan yang sudah penuh, diisi oleh wali santri yang belum sempat, qadarullah belum sempat memilah sampahnya. Kemudian kiri atas yang sebelah kanan, itu teman-teman kami sudah mulai memilah dari setoran wali santri. Biasanya siang-siang ba'da zuhur gitu kami sudah mulai memilah sedikit demi sedikit. Kiri bawah itu tampakkan fullnya keranjang-keranjang laundry dengan kategori-kategori pilahan. Dan yang di tengah paling atas itu adalah ketika mobil pengepul datang.
gitu. Dulu waktu pertama kali datang, tadi ada fotonya sebenarnya di awal ya, mobilnya tuh bahkan nggak penuh gitu, mobilnya kayak cuma keisi seperempatnya gitu. Alhamdulillah sekarang kadang-kadang mobilnya sampai harus manggil temannya lagi, jadi udah satu mobil datang, dia harus panggil lagi, nggak muat nih, tolong bantuin gitu. Jadi ada 2 mobil yang ambil, alhamdulillah. Kemudian ini contoh setorannya yang di bawah. Ada setoran yang sudah rapi sekali, itu teman-teman bisa lihat ya, di dalam kardus itu ada gelas plastik kayak gelas plastik air mineral, benar-benar sudah dibuka plastik yang atasnya, tutupnya, terus sudah dicuci kering. Terus yang ada di tengah itu asoy di kantong plastik kresek-kresek digabung jadi satu. Yang paling kanannya lagi kalau nggak salah itu seperti kayak tin wall gitu ya, gelas-gelas tin wall sudah tersusun juga. Jadi istilahnya klien customer kami itu rentangnya dari yang belum memilah, dari yang masih nggak tahu caranya gimana tapi mau sedekah, sampai ke yang sudah mencuci sampai kering dan disusun dan di packing gitu. Insya Allahnya Allah mudahkan. Oke, yang di sebelah kanan ini foto before dan after. Sorry tadi sedikit lagi Kak. Nah, foto before dan after ini yang penting banget, selalu kami usahakan untuk posting setiap ada kegiatan sedekah sampah. Yang di atas itu foto before-nya, betapa banyak sampah yang disetorkan, seberapa riuh kegiatannya, kayaknya kotor, jorok, semacam. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan selalu selama ini, Allah mudahkan benar-benar. Ketika kami tuntas menyetorkan ke pengepul, lahannya juga langsung sahur dan siap dipakai di esokan hari. Dan ini yang membangun, balik lagi tadi sikap yang positif itu ya. Kan tentu kalau kita meninggalkan tempat yang kotor, meninggalkan tempat berantakan, kan pasti orang juga mikir, iya sih sedekah sih, tapi kok jorok gitu misalnya. Nah itu yang kita coba jaga supaya tetap menjaga sikap positif terhadap kegiatan sedekah sampah ini. Next. Nah ini kalau yang bagi yang asas bergeraknya adalah UUD ya, Masya Allah. Ini salah satu juga yang kami laporkan secara berkala, yaitu pendapatan kami baik dari sisi uang, tabel yang atas itu ya, dari sisi rupiahnya, dan tabel kilogram yang di bawahnya. Kalau kita lihat dari sisi uang, di kuartal pertama tahun 2023, itu berarti kan 3 bulan ya. 3 bulan pertama itu kita cuma dapat 360.000. Nah, kita bandingkan dengan tahun 2020 kuartal kedua, ini baru sampai bulan Juni kemarin ya datanya. Alhamdulillah Allah izinkan berhasil terkumpul sedekah sampahnya sebesar 3.800.000. Jadi kalau kita lihat, alhamdulillah dalam perjalanan 3 tahun ini kelipatannya bisa sampai 10 kali lipat gitu ya, secara dari uangnya. Sehingga kalau di total itu kalau di total pendapatan kami selama 3 tahun ini sudah mencapai 26.420.000. Itu kurang lebih per tahunnya berarti sekitar 10 jutaan ya. Alhamdulillah, bismillah. Kemudian dari sisi kilogramnya juga, itu adalah hal yang kami bagian dari branding dan sosialisasi kami selalu membahasakannya. Alhamdulillah, terima kasih ayah bunda sudah membantu mencegah ini contohnya 2.200 kilogram sampah tidak mengotori bumi Allah gitu. Jadi kita memang bermain dengan value yang berharga di sekolah gitu ya, bahwa ini bumi Allah, ini diamanatkan kepada kita, jadi kita yang mengusahakan kebersihannya tuh mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah. Jadi kita membahasakannya sekitar sekian ratus kilogram hari ini tercegah dari mencemari bumi Allah, seperti itu. Dan kalau lihat angkanya kurang lebih juga sama ya, kelipatannya selama 3 tahun ini berhasil, alhamdulillah Allah mudahkan berjalan berkali lipat hingga sampai 10 kali lipat, baik secara rupiah maupun secara kilogram gitu. Jadi kalau dari pemaparan
kali ini ternyata ya saya juga baru ini ya, baru ini juga benar-benar melihat dan menganalisa, ternyata memang sesuatu yang kita mulai dengan sederhana di awal, hanya dengan satu perilaku yang mau dirubah, itu dengan apa ya, Masyur, dengan memohon pertolongan Allah tentunya ya. Pertama itu nomor satu, meluruskan niat, memohon pertolongan Allah, dan seikhlas mungkin menjalankannya tanpa banyak agenda-agenda yang lain ya, dan bersabar dengan segala drama yang ada, itu bersabar aja, yang penting konsisten dilakukan terus, berusaha sebaik mungkin. Alhamdulillah ternyata memang kita bisa lihat hasilnya gitu di waktu yang kita tidak pernah tahu ya di kapan kita bisa lihat. Yang penting kita berusaha semaksimal yang kita bisa dengan ilmu yang kita punya untuk melakukan perbedaan. Next. Ya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, bagaimana caranya mengubah perilaku membuang sampah? Berarti kalau dari teori psikologi yang tadi kita sudah bahas dan yang sudah kita analisis aplikasinya, kuncinya ada di berkomunitaslah. Itu ya. Ini berlaku dua arah. Dari kita secara individu, misalnya kita sudah punya keinginan untuk melakukan zero waste, sudah punya keinginan untuk memperbaiki pembuangan sampah kita, berkomunitaslah. Cari komunitas yang bisa membantu kita untuk konsisten melakukan hal tersebut. Insya Allah ada, insya Allah ketemu, insya Allah Allah mudahkan. Dan dari sisi teman-teman yang sudah mempunyai komunitas, tetap berkomunitaslah. Jangan batasi layanan-layanan teman-teman dari misalnya klien customer-customer yang sudah ada di bank sampah, atau dari teman-teman yang udah kenal aja, atau aku mah mainnya di alumni BZW aja gitu. Nggak usah. Jadi memang bukalah hati dan layanan teman-teman kalian untuk siapapun yang memang butuh dibersamai dalam perjalanan berzero waste-nya mereka. Itu. Jadi mungkin untuk menutup presentasi saya kali ini, pesan saya adalah dari sisi psikologis, kita ini memang manusia yang sosial ya. Manusia itu makhluk sosial. Bahwa kita sendiri mungkin ada hasil yang bisa kita capai, tapi biasanya tidak akan semaksimal ketika kita mencapainya bersama-sama. Demikian dari saya. Jika ada kesalahan, pasti dari saya dan juga dari godaan syaitan. Mohon maaf lahir batin. Dan segala kebaikan pastinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mengetuk hati-hati teman-teman. Michael ini saya tahu sudah lama tinggal di Indonesia. Saya panggilnya Om saja ya, supaya akrab. Iya, boleh. Ceritakan sedikit, Om Michael, bagaimana perjalanan Anda dari Swiss sehingga bisa jatuh cinta pada Indonesia, khususnya di Pangandaran, yang kini menjadi rumah kedua. Bahkan berkeluarga juga di sana. Ini sejarahnya seperti apa nih, Om? Iya, pertamanya selamat siang semuanya. Assalamualaikum semuanya. Mudah-mudahan semua sehat yang ikut di dalam Zoom meeting ini. Saya mau memperkenalkan saya pribadi. Saya namanya Michael Ott dari Swiss. Dan saya hijrah atau pindah ke Indonesia mungkin kurang lebih 30 tahun lebih. Dari Swiss ke sini, dalam awal tujuan hanya untuk berwisata, malahan kecantol. Jadi sampai saat ini udah jatuh cinta segala-galanya terhadap negaranya maupun terhadap wanitanya. Luar biasa, Michael. Ini sedikit ya, sesuai dengan pernah yang saya share juga. Kalau berbicara tentang sampah, negara seperti Swiss dikenal sangat disiplin. Saya dengar seperti itu. Barangkali bisa diceritakan sedikit kepada kami seperti apa sistem pengelolaan sampah di sana. Oke, baik. Balik lagi sebenarnya ya cerita itu yang awalnya saya dari Swiss ke Indonesia dalam rangka wisata maupun mempelajari budaya dan kehidupan Indonesia. Saya awalnya terus terang shock, maaf ya,
shock karena saya datang dari sebuah negara yang tertib, bersih, datang ke Indonesia dan memenuhi ya fakta di lapangan, mohon maaf ya, di mana-mana sampah dibuang sembarangan, apa di sungai, di laut, di hutan, di pinggir jalan dan berbagai tempat. Itu. Tapi saya pribadi pada saat itu juga mempelajari kenapa kok bisa gitu. Ini kan ada faktornya, mungkin apa faktor edukasi, ada fasilitas, atau apa gitu. Ya makanya situ saya studi banding antara negara saya sendiri. Mungkin salah satu faktor utama yang saya lihat itu memang fasilitas dan aturan. Sebenarnya Indonesia aturan kan ada sebenarnya aturan Indonesia udah saya rasa setara dengan kelas dunia. Nah tingkat internasional udah itu cuman mungkin di fasilitas kelemahan. Karena ya mungkin contoh saya boleh cerita di negara yang saya lahir dan tumbuh dewasa. Saya waktu kecil juga terus terang masih mengalami tahun 75 mungkin ya udah mulai sadar dengan lingkungan. Di situ masih ada open dumping berarti kan sampah dibuang ke sebuah jurang di lembah-lembah, atau masih ada juga yang buang sampah ke sungai. Masih ada. Di Swiss itu juga pada sejarahnya sama ya Om, di Swiss juga iya sama buang sampah sembarangan juga zaman dulu ya. Tidak ada negara yang terlahir sebagai negara maju. Tidak ada. Semua itu kan perjuangan dan ya makanya ini kan kita ini dalam forum ini mungkin semua berjuang untuk Indonesia yang lebih bersih, lebih maju lah. Makanya balik lagi tadi cerita tahun 75 mungkin tiba-tiba mungkin secara aturan tiba-tiba diterapkan oleh pemerintah juga. Tiba-tiba sungai nggak boleh lagi buang sampah. Terus tapi ya diimbangi dengan fasilitas yang tadinya tidak ada pengejemputan sampah di rumah masing-masing masyarakat. Tiba-tiba timbul ada mungkin seminggu 2 kali ada sebuah truk yang ngejemput sampah dari rumah masing-masing rumah. Dan bila mana orang yang masih nakal buang sampah ke sembarangan, ke hutan atau ke sungai atau ke mana pun, ya itu diterapkan sanksi tegas. Biasanya sanksinya berupa apa itu Om? Ya denda. Manusia paling takut dengan denda. Yang tadi ada, kalau nggak salah Ibu Dekta yang tadi yang cerita itu dengan surga aja nggak takut. Nggak takut, koruptor nggak takut sama surga, yang apalagi yang neraka maksudnya neraka. Tapi yang takut sama dompet pribadi terkuras itu takut, sakit itu. Iya. Nah kalau dari aspek pendidikan Om, bagaimana menerapkan budaya malu pada anak-anak sehingga dalam perjalanan panjang sejarahnya di Swiss dari tahun 75 masih banyak orang buang sampah sembarangan sampai akhirnya generasi sekarang mungkin budaya dari awal dipaksa, sekarang ada tumbuh budaya malu bahkan mungkin dari anak-anak. Mungkin yang Om ketahui seperti apa itu strategi pendidikan di sana untuk menerapkan budaya malu? Sebenarnya saya ingat pribadi juga ingat sebenarnya budaya jangan buang di sekitar rumah dulu juga sebenarnya udah ada di Indonesia pun. Saya rasa di sekitar rumah itu rata-rata bersih. Itu cuman kan kemana lemparnya. Kalau di contoh di sini di desa yang saya tinggal ini kebetulan di desa Ciliang, Kabupaten Pangandaran. Di sini juga saya lihat rumah-rumah warga itu di sekitar 5 meter 10 meter sekitar rumah itu masih bersih. Tapi yang mereka itu sampah dibuangnya kemana? Apa dibuang ke sungai atau ke belakang ke kebun atau kemana, itu kan kita kadang nggak tahu. Ya, berarti dalam tapi artian di rumah saya dulu juga saya ingat waktu saya kecil
memang di sekitar rumah, di dalam rumah, di sekitar lingkungan rumah ya kita juga bersih. Cuman di situ juga akhirnya ya setelah dikumpulkan dibuangnya kemana karena fasilitas belum ada. Waktu itu juga terpokoknya akhirnya itu juga kadang dari pihak desa setempat pun sampah itu dikumpulin akhirnya dibuang sembarangan juga. Jadi bukan hanya masyarakat juga dari aparat atau pemerintahan sendiri pada saat itu juga masih ini melakukan open dumping atau ya itu yang sebenarnya saat ini di Indonesia kan maret masih sangat terjadi yang TPA itu kan semua juga ya open dumping lah. Mungkin banyak contoh mungkin yang paling tersorot kan yang Bantar di Bekasi itu boleh disebut TPA dekat saya di ASEAN kalau nggak salah. Berarti tantangan terbesar di Indonesia yaitu pertama penegakan peraturan, kemudian peraturan sebenarnya ada kan peraturan anak-anak dan disebandingi dengan fasilitas sehingga tidak ada istilah hanya memindahkan masalah gitu ya Om, di rumah terlihat bersih tapi sebetulnya tidak betul-betul zero waste tapi hanya memindahkan masalah, hanya memindahkan sampah begitu ya Om ya. Mungkin ya makanya bagaimana cara waktu mungkin dulu di sana ya di Eropa atau di Swiss khususnya ya udah itu fasilitas oke sampai ditarik waktu itu dibawa ke pabrik pembakaran mungkin yang dulu kan yang kayak sekarang ini mulai dibicarakan di Indonesia itu untuk waste to energy di Banyumas energy awalnya cuma mungkin setahun 2 tahun berjalan di situ kan timbul juga di situ banyak sampah yang bernilai banyak yang dan di situ pemerintah juga mulai menadari oke, masyarakat yang sampah bernilai tolong distorkan jadi setiap desa atau mungkin desa atau kampung di kota di Indonesia mungkin tiap RT atau tingkat RW didirikan drop point. Di situ ada drop point itu ada kontainer di situ ada berbagai jenis itu ya kayak tadi si ibu yang dari Malang, Ibu Deka ya betul. Dia cerita dulu di Malang udah ada skatan yang ini yang itu tapi akhirnya lama-lama skatan diangkat karena masyarakat nggak disiplin. Cuma di situ mungkin ya balik lagi ke lebih tegas lagi itu. Jadi skatan bukan hanya satu, ada banyak terus dan si contoh untuk pembuangan botol itu lubangnya kecil jadi pas sesuai botol jadi barang lain nggak bisa. Jadi memang norma-norma udah disediakan jadi masyarakat juga diajar berpikir kalau misalnya dus dibuang ke tempat botol kan mungkin nggak bisa dan itu dengan tulisan jelas dan itu gambar jelas jadi saya rasa manusia yang manapun akan paham gitu. Jadi ya itu dilaksanakan dan itu pun dia drop point itu tahun demi tahun berkembang dan juga ada sistem ini juga Pak kalau kita beli botol contoh di supermarket itu di situ ada nilai depo misal kita beli botol aqua misalnya dengan nilai 10.000 pemerintah itu kalau dibebanin itu botol itu dengan misalnya 10.300 atau 10.500 yang 500 itu nanti dikembalikan ke pembelinya bila mana dia botolnya dipulangkan lagi ke toko dan di toko tersebut itu nanti ada pengumpulan botol-botol bekas jadi si pembeli juga pasti reward soal manusia kan rentan terhadap apapun yang ada nilai pasti dia semangat walaupun itu sedikit tapi dia pasti semangat jadi balik lagi ke psikologi yang mungkin tadi dari dua peserta sebelum Ibu Nuri kan udah dibahas mungkin psikologi manusia kan memang kompleks tapi salah satu itu yang pasti selalu berjalan itu uang itu udah lalu pasti berhasil
Dan itu juga yang mendorong Om Michael untuk bersama istri mendirikan bank sampah di Batu Hiu ya Om. Nah, boleh bisa diceritakan Om perjalanan bank sampahnya seperti apa? Sampah di sini kan gini ya, mungkin ya balik tadi kan saya bilang awal-awal pindah ke sini kan shock. Oke, sampah di mana-mana dibuang sembarangan. Oke, tapi ngesalahin masyarakat pun nggak bisa. Memang karena balik lagi fasilitas itu minim dan edukasi pun kadang sangat itu, apalagi kan perpindahan produk bungkus dari tradisional ke modern itu dalam rentang berapa tahun terjadi di Indonesia. Dari mungkin daun jati contoh dulu, Pak Kuswan pasti mengalami di Cibubur ya, makanan dibungkus sama daun, ada keranjang dari rotan, ada bambu, tiba-tiba kan semua jadi plastik atau styrofoam atau macam-macam. Jadi proses cepat dan edukasi ke masyarakat tentang produk itu nggak ada melalui media, dari TV, dari media koran atau radio, itu nggak ada. Jadi masyarakat nggak tahu, dia kan terhabitat itu kayak buang daun ke kebun malah jadi gemuk kan. Ya itu pasti di sekolah-sekolah edukasi tentang itu tinggi. Kebersihan dan fasilitas di sekolah-sekolah juga pasti ini. Ya, iya. Keren sekali Om Michael. Saya menghadirkan Om Michael di ruang Zoom ini untuk memotivasi kita, masyarakat dan bangsa Indonesia, warga negara asing saja dalam tanda kutip, sangat mencintai Indonesia dengan sangat peduli dengan sampah. Terlebih kita yang betul-betul lahir, besar, tumbuh di sini. Jadi berbicara lingkungan tanpa batas, tidak hanya berbicara untuk desa kita, untuk kota kita, bahkan berbicara untuk bumi kita. Jadi tidak ada batasan berkegiatan di mana, tapi positif untuk bumi. Itu yang ingin disampaikan atau pesan umum yang menjadi maksud saya mengundang Om Michael untuk turut berbicara di sini. Sayangnya waktu kita sangat terbatas Om Michael, tapi saya mengundang barangkali ada diskusi interaktif dari Mbak Nuri, Ibu Deka, ataupun dari partisipan yang lain, mungkin bisa open cam, baik bertanya langsung untuk Mbak Nuri maupun session sharing dengan Om Michael. Sebelum kita nanti ada pembagian door prize dan lain-lain. Ada yang Oke, kalau boleh nambah sedikit Pak. Boleh Om, boleh. Itu ya tadi kan belum terjawab soal bank sampah. Ya mengapa saya dan istri saya mendirikan bank sampah? Ya itu sebenarnya kita karena saking bingung juga kemanain sampah pribadi, kan kita kan juga manusia biasa dan tiap hari juga menghasilkan sampah. Dikemanain. Jadi akhirnya ya kebetulan mungkin sekitar 4 tahun yang lalu kan kami bertemu dalam satu forum juga waktu itu kan, kan di situ justru merasa terpanggil kan, dan tertolong dengan ada gerakan Zero Waste yang juga akhirnya ada di Kabupaten Pangandaran. Ya masa kita nggak ikut partisipasi, walaupun mungkin boleh disebut sebagai pendatang, ya tapi kita juga mau ikut partisipasi karena ini dunia ini tidak ada batas, itu angin, laut, tidak mengenal batas. Ya, keren sekali Om Michael. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Nuri secara teoritis juga benar adanya sesuai dengan implementasi. Saya mengenal istilah zero waste dari komunitas ini, kemudian berupaya mereplikasi dalam skala lokal. Di Pangandaran membuat namanya Pazero atau Pangandaran Zero Waste, meskipun kegiatannya mungkin tidak sebesar di BZW nasional, tapi secara ruh kami melaksanakan itu. Bersama Om Michael dan teman-teman kita bergabung di komunitas namanya Pazero, bukan klub mobil tapi Pangandaran Zero Waste gitu. Kita bertemu tahun 2021 dulu Om Michael dan terus berkembang kegiatan-kegiatan kecil. Sangat terbantu, masih sangat terima kasih. Jadi dari komunitas ini betul-betul saling menginspirasi untuk melakukan apa yang
bisa kita kontribusikan untuk bangsa dan negara ini, khususnya di lingkungan. Iya. Yang sudah ada raise hand, ada Manuri dulu, barangkali ada yang mau didiskusikan untuk menambah evidence teori-teorinya bersama Om Michael. Atau langsung ke peserta, Manuri? Izin dari Blitar. Oh boleh, silakan langsung aja dari Blitar sebelum nanti ke Manuri lagi. Iya, langsung aja Am. Oke, terima kasih buat rekan-rekan semua, para narasumber. Izin, saya Wendy dari Blitar. Ini psikologi tentang sampah ini menurut saya benar yang dikatakan Pak Michael ya enak. Belum ada dihubungkan dengan kebutuhan finansial atau ekonomi. Jadi mungkin penjelasannya saya agak ke arah ini ya, pemanfaatan bank sampah yang ada di saat ini juga ini sebagai pendukung atau ujung tombak di masyarakat untuk sekiranya mengedukasi ke masyarakat untuk pilah-pilah sampah dan itu menghasilkan uang dan bisa ditabung, jadi nantinya tabungan itu bisa dimanfaatkan oleh nasabah bank sampah itu sendiri. Jadi psikologinya juga di sini juga kena karena mempengaruhi faktor ekonomi di masyarakat. Otomatis kalau saya pikir sederhana aja, kalau psikologi tentang perut ini masih kurang kenyang, jadi apa yang bisa jadi pemicunya adalah mungkin dengan mengumpulkan sampah yang ada nilai ekonomisnya, ini juga nantinya bisa dimasukkan ke datanya Bu Nuri atau Bu Deka. Jadi saya sepakat banget sama Pak Michael. Jadi faktor ekonomi juga akan menentukan perilaku masyarakat untuk pilah sampah. Terus yang kedua, emang fasilitas pendukung yang dari pemerintah pun itu sangat minim, tapi dari KSM yang ada di Banyumas, Jepara, yang saya perhatikan, terus dari pihak-pihak DLH itu juga harusnya ada pemetaan wilayah. Pemetaan wilayah maksudnya di wilayah jenengan, mungkin di wilayah saya, di tengah Blitar sendiri itu kurangnya pabrik-pabrik pengolahan sampah anorganik. Jadi adanya cuma satu pabrik pengolahan limbah kardus yang dijadikan E3. Jadi E3 itu tempat telur. Jadi di sini nanti akan semakin banyak pemetaan wilayah di mana wilayahnya dengan ada pabrik-pabrik pengolahan sampah itu akan juga mempengaruhi masyarakat untuk pilah sampah lebih banyak karena ekonominya juga ikut meningkat. Begitu pendapat dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan ya satu lagi ya, mohon maaf, satu lagi ya, emang benar kalau kita awali kegiatan, segala macam kegiatan itu kita terapkan di lingkungan keluarga dulu yang terkecil gitu. Kalau keluarganya sudah solid, sudah bisa mengetahui apa saja sampah yang 30 macam sampah yang didonasikan itu, alangkah indahnya nanti dari keluarga kecil terus
meningkat ke komunitas, itu semakin banyak kesadaran kolektif yang terbangun. Begitu saja, terima kasih pendapat saya dari Blitar. Semoga ada ide yang kreatif lagi ke depannya, yang membahas banyak hal untuk sampai resiko manakan, karena nilai ekonomisnya juga Pak Mikael juga tahu sampai resiko COVID harus mana itu yang belum terpecahkan sampai saat ini. Terima kasih wawasannya Bu Beka, Pak Mikael, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Wendy dari Blitar, sangat bagus sekali insight-nya, terima kasih. Mungkin Angkut, ya, boleh menanggapi? boleh. Ya, saya nggak kepin nih kayaknya ya. Terima kasih Mas Wendy dari Blitar. Juga responnya Pak Michael tadi ya, sharingnya Pak Michael. Saya izin memberikan satu sudut pandang berbeda ya. Jadi ketika saya menginisiasi Sapa Bumi, ini memang belum ada akun IG-nya, masih sifatnya rahasia, rahasia, karena masih bentuknya laboratorium eksperimental gitu ya. Jadi saya masih keep personal lah. Sapa Bumi ini saya buat di garasi rumah saya dan memang dia bentuknya drop point. Pada waktu itu ide saya adalah bagaimana saya bisa membuat satu tempat pengumpulan sampah terpilah. Ibu-ibu bisa bahagia ketika memilah sampah, tapi motivasinya bukan uang. Justru saya ingin membuat eksperimen yang apakah ada orang yang tertarik ketika saya membuat fasilitas ini tanpa embel-embel motivasi uang gitu. Yang tadi saya sebutkan sebagai nggak takut dengan neraka tadi ya, itu dalam arti karena akhirat itu jauh gitu. Orang jadi mungkin rasa takutnya itu, oh saya masih punya masa tua, saya bisa tobat dan sebagainya gitu. Nah, tapi saya yakin bahwa orang Indonesia itu mostly ya, saya kenal dengan banyak orang yang mereka itu punya kemauan amal solehnya tinggi gitu, religiusnya tinggi, sehingga motivasi berbasis motivasi internal yang sifatnya keagamaan. Saya ingin beramal soleh, saya ingin banyak kebaikan, saya nggak pengen ini jadi dosa dan sebagainya, itu sebenarnya masih ada. Sehingga ketika saya membuat Sapa Bumi, tapi saya nggak bisa share idenya ya, PowerPoint-nya. Sebenarnya ada PowerPoint-nya khusus tentang Sapa Bumi. Yang saya motivasi pertamanya adalah menawarkan teman-teman mau nggak, biar nggak jauh-jauh ke bank sampah yang notabene di Kota Malang itu bisa 40 menit perjalanan dari rumah saya ke sana. Saya membuat tempat kita ngumpulin sampah terpilah dengan lebih dekat, teman-teman bisa mengakses tanpa harus ke sana gitu. Nanti pick-up-nya bisa datang ke rumah saya. Dan nah ini, saya tidak menerapkan tabungan sampah. Saya bilang saya tidak menerapkan tabungan sampah. Saya di Sapa Bumi menerapkan sistemnya adalah donate ya, donasi. Dan uang kasnya tidak saya laporkan jembreng gitu. Maksudnya saya tidak bilang sekarang kita punya 2 juta rupiah gitu-gitu, enggak. Tapi saya membuat program uang kasnya ini akan kembali kepada mereka dalam bentuk benefit, bukan profit. Jadi ketika mereka ini aktif, saya berikan mereka kelas-kelas gratis, kelas membuat sabun alami. Saya bikin mereka bisa mengakses kelas secara murah gitu ya, secara murah atau bahkan tidak berbayar.
mereka dapat refill deterjen ramah lingkungan isi ulang, kemudian mereka bisa belanja sayur organik dengan voucher, kemudian mereka juga bisa ada fasilitas pengiriman sampah khusus, misalkan baterai, multi-layer keluar kota yang mereka tidak perlu bayar lagi, dan fasilitas-fasilitas lain gitu. Saya ingin menguji coba apakah dengan sistem seperti itu, tanpa diberikan tabungan, tanpa kita harus nimbang kilogram kresek dihargai sekitar 1 kilo dan sebagainya, itu apakah ada yang mau? Dan ternyata ada yang mau. Alhamdulillah ternyata ada yang mau, dan Sapa Bumi ini sampai anggotanya bisa sempat 40 orang. Memang kecil gitu, memang kecil, tapi di sini saya melihat bahwa ternyata ada model lain selain bank sampah yang bisa kita dekati, yang kita bisa build up gitu. Jadi menurut saya sebenarnya kalau kita kesulitan misalkan secara pribadi untuk untuk membuat bank sampah, karena mungkin bank sampah itu harus ada izin, ada administrasi dan sebagainya. Mungkin ada juga yang seperti saya, bukan ibu-ibu yang aktif PKK, agak introvert gitu ya. Agak introvert kalau sama tetangga misalkan, dan yang tidak melulu mengedepankan uang gitu. Saya merekomendasikan sebetulnya teman-teman bisa mengadopsi sistemnya si Sapa Bumi. Ya maybe next time saya bisa sharing lebih banyak tentang bagaimana membuat satu drop point ini ya. Intinya ya kita juga tetap mencari penyalurannya, maksudnya pengepul CV yang amanah yang bisa menyalurkan sampah kita. Tapi saya juga percaya bahwa tidak semua orang itu motivasinya adalah uang, begitu. Saya percaya bahwa ada juga masyarakat yang motivasinya adalah mungkin spiritual, mungkin edukasional ya, atau yang lainnya. Dan ya kita memperkaya aja lingkungan kita buat dengan uji coba ini, Mbak Nuri dengan uji cobanya di Kutab Al-Fatih, saya uji coba di tempat saya. Kita bisa saling belajar gitu, saling mengkalibrasi ya, sehingga makin kaya kita makin banyak opsi gitu. Bagaimana cara kita mendekati problem solving di masyarakat kita, mana yang paling mungkin buat kita paling pas gitu. Karena kalau buat saya pribadi, bank sampah, saya mendirikan bank sampah saya nggak sanggup, karena harus menimbang satu persatu, mencatat satu persatu, itu agak ribet ya. Drop point bisa jadi lebih ringkes gitu. Karena di tempat kami kresek 1 kilo cuma 500 perak gitu. Nggak ada yang termotivasi dengan itu. Tapi kalau dia motivasinya alhamdulillah ya, ternyata saya nggak ikut zolim gitu misalkan. Tetapi lebih spiritual itu ternyata masuk gitu. Ya. Oke, mungkin itu saja Angkus. Saya ingin memberi wawasan aja. Kita berkomunitas di Zero Waste ini tidak mengklaim satu solusi yang paling efektif, yang paling tepat, tetapi disuruh berkomunitas ini kita menyediakan berbagai opsi, berbagai alternatif, berbagai pilihan, termasuk dalam pengelolaan sampah, apakah mau bank sampah, drop point, atau hal teknik lain. Begitu juga dengan komposter, kita menyajikan informasi sebanyak-banyaknya jenis komposter, tinggal kita memilih mana yang paling tepat untuk kita, mana yang paling tepat untuk lingkungan kita. Dan betul apa yang disampaikan oleh Bu Deka, ada orang yang berkumpul tujuannya untuk uang, ada juga orang yang berkumpul malah mengeluarkan uang. Contohnya adalah ketika ada konser Blackpink misalnya ya, orang berbulan-bulan untuk antri dan motif uang, contoh yang lain, tetapi mengejar apa yang dia cita. Di komunitas belajar Zero Waste ini
Jadi silahkan teman-teman nanti bergabung melihat kegiatan-kegiatan kami di Instagram @belajarzerowaste_id gitu ya. Karena memang sangat terbatas waktu kita. Ini masih ada banyak yang raise hand, tetapi sudah jam 12. Mohon maaf, mungkin sebelum ada sesi terakhir untuk pembagian door prize, barangkali ada semacam closing statement barangkali dari para pembicara. Intinya mungkin menghargai apapun langkah kecil yang kita lakukan untuk bumi ini. Silakan barangkali sekitar mungkin ya beberapa kalimat kata mutiara, kata-kata hari ini barangkali Bu Deka. Sepertinya Mbak Nuri tadi ada raise hand. Oh boleh Mbak Nuri. Sebelum langsung ke kata mutiara terakhir ya. Mbak Nuri, Jadi silakan. Kata apa nih? Kata emas, kata perak, nggak boleh kata mutiara. Mungkin karena judulnya psikologi sampah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata penutupnya kalau dari saya, balik lagi ketika kita sebagai seorang individu mencoba terjun ke masyarakat, yang perlu kita tilik ya, yang perlu kita lihat lebih dekat itu memang karakteristik dari orang-orang di sekitar kita itu. Gitu. Kalau dibilang kita lihat psikologinya kok kayaknya berat gitu ya, tapi intinya adalah kita lihat apa sih yang berlaku normal di situ gitu, apa yang mereka anggap penting, apa yang mudah buat mereka gitu. Jadi selalu supaya program kebaikan kita ini bisa jalan, jadinya memang kita yang perlu harus menyesuaikan dengan tempat yang mau kita implementasikan program itu gitu. Balik lagi tadi itu masuk kalau di teorinya sebagai langkah identifikasi permasalahan dan keuntungan ya. Intinya kita melihat identifikasi di tempat kita mau masuk itu apa yang sudah menjadi normanya di situ seperti apa. Jadi instead of daripada kita susah-susah mencoba membangun norma yang baru dari nol, tapi insya Allah akan lebih baik jika kita istilahnya berselancar gitu ya dengan norma yang sudah berjalan di situ gitu. Dan benar tadi kata Bu Deka, insya Allah setiap komunitas, setiap lingkungan itu faktor motivasinya berbeda-beda. Mungkin benar kalau kita ada di komunitas yang istilahnya secara kasat mata itu pasti orientasinya uang nih gitu ya. Tapi kalau dari kami belajar dari Ustadz Ananto ya, penggagas